Kalian pernah nggak sih punya hubungan dengan orang tua tuh yang banyak dramanya gitu ya kan? Selamat datang di series perdana Kisah Hidup. Ini adalah konten Mang Acuy Channel yang baru di mana gua akan menceritakan kisah-kisah yang ada di internet nih kepada bintang tamu kita dan kita akan ngobrol. Dan untuk episode perdana kali ini, bintang tamu gua adalah Abang Wahyudida Lopez. Selamat datang Mas Wahyudi. Manggilnya apa nih? Wahyudi, Yudi? Lopez ya. Lopez. Abang Lopez, selamat datang. Dan kali ini tuh Bang Lopez, gua bakal nyeritain cerita-cerita di internet, temanya tentang orang tua, hubungan orang tua dan anak. Nah, kalau lu sendiri nih Bang, menurut lu hubungan lu sama orang tua lu tuh termasuk yang drama banget apa biasa aja sih sebenarnya? Sebenarnya sih banyak dramanya sih. Banyak drama pasti sih. Gue yakin sih setiap orang juga sama orang tuanya punya cerita-cerita unik. Tapi ya kita nggak harus membuka itu semua ketika kita nggak mau ya kan. Nah, tapi ada aja orang-orang yang di internet nih yang suka menceritakan walaupun anonim, menceritakan cerita unik mereka dengan orang tuanya. Langsung kita mulai aja nih Bang ya. Kita mulai ke cerita pertama. Dan cerita ini gue ambil dari Reddit. Nah, cerita dari Reddit ini yang pertama tuh Bang Lopez, gue dapet dari forum namanya MID Asshole. Artinya tuh kurang lebih kalau di Indonesia, apakah gue seorang bajingan? Jadi apakah gue seorang bajingan? Nah, gue langsung mulai ceritanya aja Bang ya. Kita simak bareng-bareng. Lu boleh bereaksi kayak apaan aja terserah lu deh. Bebas. Ketika dengar ceritanya, ya. Oke, kita mulai ceritanya. Jadi, judulnya, apakah gue seorang bajingan karena gue marah ke suami yang posting foto perayaan ulang tahun anak kita yang mengakibatkan keluarga gue mengetahuinya. Itu judulnya itu. Agak unik ya kayaknya. Dia posting foto, terus keluarga istrinya tahu, jadi bajingan gitu. Apanya yang bajingan gitu? Mungkin kita harus baca lebih jauh nih Bang. Nah, jadi gini ceritanya guys. Nah, sejak saudara laki-laki gue meninggal di usia 17 tahun, pas banget di hari ulang tahunnya, keluarga gue memutuskan buat nggak akan pernah lagi ngerayain ulang tahun. Itu adalah keputusan kedua orang tua gue, tapi karena keluarga besar sayang banget sama saudara laki-laki gue, mereka juga mutusin buat ngelakuin hal yang sama dan setuju sama keputusan ini. Suami gue nolak ngikutin keputusan ini dan tetap ngerayain ulang tahunnya. Gue dan keluarga gue nggak protes apapun tentang hal itu karena dia bukan keluarga saudara. Nah, ketika anak pertama gue lahir, pertengkaran tentang ngerayain ulang tahun anak kita terjadi. Keluarga gue nyaranin buat nggak ngerayain ulang tahun anak gue karena toh dia juga masih bayi dan gak bakal inget juga katanya. Gue setuju, tapi suami gue marah dan bersikeras pengen kita ngerayain ulang tahun pertama anak kita. Akhirnya gue nyerah. Tapi gue bilang ke suami, kalau kita cuma bakal ngadain perayaan kecil dan rahasia supaya keluarga gue nggak tahu menau. Dan dia setuju. Besoknya, gue dapat telepon dari ibu gue dan dia marah banget dan bilang bahwa kata-kata dia sebagai ibu tidak berarti apa-apa buat gue. Dan gue juga nggak ngehormatin kenangan saudara laki-laki gue maupun keluarga gue sendiri. Gue bingung dan nanya maksudnya apa nih ke ibu gue. Dan dia bilang ke gue, kalau dia lihat foto-foto perayaan kecil ulang tahun anak gue yang diposting suami di media sosial. Gue kaget banget sampai nggak bisa ngebantah ibu gue. Gue langsung aja nutup telepon dan nyamperin suami gue buat konfrontasi langsung tentang hal ini. Suami gue defensif dan bilang kalau dia nggak perlu izin gue istrinya buat posting foto-foto di sosial media pribadi dia. Dan kalau dia juga pengen nunjukin foto-foto perayaan ulang tahun anak kita ke keluarganya sendiri. Karena gue bersikeras bahwa kita cuma ngerayain kecil-kecilan dan rahasia, jadi otomatis nggak ngundang keluarga dia juga. Gue udah jelasin ke suami gue kalau hal ini bakal bikin gue jelek dan dianggap pembohong di mata keluarga gue sendiri. Tapi suami cuma bilang, ntar juga mereka bakalan lupa dan menyebut ibu gue gila hormat. Gue naik pitam dan marah besar sama dia dan kita bertengkar hebat. Sejak itu suami gue mulai ngambek dan bilang kalau gue udah ngerusak kenangan ulang tahun pertama anak kita buat dia. Dan gue juga udah ngelakuin pelecehan verbal kepada dia. Tapi gue ngelakuin semua itu semata-mata karena gue frustasi. Karena tahu bahwa apa yang udah dia lakuin menyebabkan masalah besar antara gue dan keluarga gue. Sekarang suami mengharapkan permintaan maaf dari gue. Apakah gue seorang bajingan? Nah, pertanyaannya di situ guys. Pertanyaan di situ guys. Menurut lu, Bang Lopez,
istrinya ini bajingan apa enggak? Salah nggak sih dia marah sama suaminya? Nggak salah sih, Nggak salah menurut lu? menurut gua. Karena mungkin dia masuk akal karena memori keluarganya. Ya setiap keluarga kan punya budaya sendiri-sendiri ya mungkin. Salah satunya mungkin ya meninggalnya saudara laki-lakinya itu kan. Saudara laki-lakinya meninggal, jadi semuanya trauma dan nggak mau ngerayain ulang tahun. Iya. Menurut lu ya suaminya kan masuk ke keluarga itu harus menghormati lah, nggak usah. Jadi emang rada salah juga gitu kan kalau dia nyebarin ngerayain diem-diem padahal udah niatnya diem-diem. Katanya di publik. Nah, tetap diposting ya kan, tetap diposting. Akhirnya keluarganya tahu rusak semua jadi hubungannya sama keluarga, ya kan. Tapi nih bang, kalau lu di posisi suaminya nih, kalau lu di posisi suaminya, lu masuk ke keluarga kayak gitu, misalnya lu pengen dong ngerayain ulang tahun anak sendiri ya kan? Iya dong. Nah Setiap pasti dong, keluarga pasti. malah pasti sebagai bapak pengen gitu, apalagi pertama kali ulang tahun ke-1 gitu kan, anak pertama, waduh. Nggak mungkin lah. Ada rayain. Nah. Pengen ngerayain sih, setahu gua sih. Dan Apalagi anak pertama. ya lu sendiri kan udah punya anak ya bang? Udah. Nah bang Lopez kan udah punya anak nih. Kalau lu sendiri sebenarnya kalau urusan ngerayain ulang tahun anak tuh, kalau menurut lu itu, apakah awal-awalnya doang kayak ya masih anak-anak lah, masih kecil gitu, berasa penting atau emang dari awal biasa aja gitulah? Menurut gue sih penting sih buat satu keluarga. Iya. Tapi mungkin kalau dia udah usia anak muda lah istilahnya, anak udah remaja, udah mulai berkurang tuh. Makin tua Ya, makin akan berkurang. Iya, Biasanya makin tua makin akan nggak penting. lebih kurang enak. Istilahnya iya, udah benar, dapat benar. sendiri. Dan tapi Biasanya. ya namanya cerita kan ada dua sisi nih. Gua juga sebenarnya agak nggak setuju sama keluarganya juga kalau menurut gua, keluarga istrinya ya. Kalau menurut gua oke, kita boleh istilahnya berduka karena kehilangan anggota keluarga ya kan. Pasti. Tapi untuk memaksa orang luar gitu istilahnya kan, suami dari salah satu anaknya, anggota keluarganya gitu kan orang luar gitu, untuk memaksa dia untuk mengikuti kayak gitu kan kayaknya agak berlebihan kalau menurut gua. Ya kan? Iya. Dan paling menurut gua salah satu yang paling dirugikan bisa jadi kalau gue bilang adalah ya anaknya. Mungkin dia nggak ingat. Dia nggak tahu sih. Dia nggak bakal ingat umur 1 tahun ya kan, dari bayi 1 tahun apa sih yang diingat gitu kan. Cuma memorinya, rekanan foto-fotonya kayak gitu kan seenggaknya Masih membekas. Ada. Pasti bisa ada. diceritakan pas dia sudah besar ya kan. Tapi kalau dia begitu besar tahu, gue dari kecil nggak pernah dirayain. Karena saudara laki-lakinya meninggal, yang dia bahkan nggak kenal gitu kan. Iya. Dia nggak kenal, mungkin suaminya juga kita nggak tahu, nggak dijelasin apakah dia kenal apa enggak ya kan. Harus ikut berduka berkabung, kayak kalau menurut gue ya agak sedikit nggak fair gitu ya kan. Kalau menurut lo cara berduka atau berkabung kehilangan anggota keluarga tuh yang benar menurut lo apa sih bang? Ya, sebenarnya sih di satu keluarga mungkin ada rembuknya juga sih, ngumpul keluarga gitu. Untuk biasanya umat Islam beda ya, ngadain pengajian biasanya tahlil atau gimana lah. Oh, Biasanya sih. jadi sesuai sama konsepnya. Gitu. Kalau Islam ya pengajian mungkin 40 harian, 100 harian gitu kan. Biasanya ya agama lain pun Punya demikian mungkin. Sama. Tapi kalau sampai yang nggak ngerayain ulang tahun gitu belum pernah denger bang? Sampai ngerayain ulang tahun ya mungkin ya belum sih. Baru Mungkin ini karena sih. ya gue kan meninggal pas di hari ulang tahunnya. Iya. Jadi akhirnya Tetap iya. ngerayain juga ya menurut gue sih ya untuk keluarga dia mungkin ya untuk ngilangin kesedihannya dia mungkin. Kemungkinannya. Cuma kan kalau menurut gua ada expire juga sedih bang. Ya kan? Tapi kita lanjut aja ke cerita kedua. Jadi hari ini tuh gua udah nyiapin 3 cerita bang. 3 cerita hubungannya masih ya orang tua sama anak lah kurang lebih gitu kan. Ini ceritanya tentang masih dari Reddit. Ininya nama forumnya Petty Revenge. Kalau gue bahasa Indonesianya mungkin yang paling cocok tuh ini,
balas dendam kecil-kecilan. Jadi ini cerita balas dendam kecil-kecilan nih. Kita mulai aja langsung cerita keduanya Bang ya. Boleh. Nah, ini cerita keduanya nih. Balas dendam kecil-kecilan. Jadi, masih pengen ngintip pesan teks anakmu. Baca SMS atau WA dari orang lain. Ya, Punya orang lain di HP orang. Itu salah satu kebiasaan. Jujur, gua. Oke, lanjut. Kita lanjut ke cerita. Jadi, gua nikah dengan seorang wanita yang luar biasa. Dia cerdas, lucu, dan baik banget. Ibunya istri gue secara umum sangat baik. Sikap yang baik dan juga sangat menyenangkan. Sedikit pemalu dan aman lah biasanya. Tapi dia kadang bisa jadi sedikit terlalu kepo. Kalau istri gue ninggalin HP-nya di sekitar dia suka ambil dan mulai buka-buka meriksa isinya. Istri gue nganggap hal itu lucu dan bilang kalau itu ya sisa-sisa kebiasaan ibunya yang suka ngatur pas dia masih kecil. Oh iya. Nah, gue jujur gak suka karena gue dan istri gue kadang-kadang suka saling kirim pesan teks tentang hal-hal yang sama sekali gak ngelibatin ibunya. Dan gue ngerasa itu bukan urusan dia sama sekali. Nah jadi pas Natal, gue ngeliat istri gue naruh HP-nya di meja dapur. Dan gue tiba-tiba punya ide cemerlang. Ibunya istri gue masih di dapur dan gue ngirim ke HP istri gue pesan teks yang sangat cabul dan tak senonoh tentang semua hal yang berbau seks yang bakal gue lakuin ke istri gue nih pas semua tamu udah pulang. Ini pas Natal nih Bang. Sejujurnya, kata yang nulis ya, sejujurnya sebagian besar isinya itu belum pernah kita lakuin. Tapi gue harus bikin supaya isi teksnya meninggalkan ekstra bekas traumatis ke ibunya. Gue ngirim pesan teksnya dari kamar mandi. Mungkin ini hanya imajinasi gue, tapi sumpah, gue dengar suara keras saat abis HP istri gue bunyi nerima SMS. Setelah gue keluar dari kamar mandi, ibunya tuh langsung hindarin kontak mata sama gue. Terus abis itu diem-diem, dia minta istri gue buat datang dan bicara 4 mata sama dia di ruangan lain. Pas istri gue balik ke ruang tamu, gue pikir istri gue lagi nangis. Tapi pas gue perhatiin lebih dekat, ternyata dia lagi ketawa. Ibunya nanya ke dia tentang pelecehan seksual dan apakah gue selalu memperlakukan dia seperti isi pesan teks tadi. Istri gue udah jelasin ke ibunya dengan baik-baik bahwa apa yang kita berdua lakukan sebagai pasangan suami istri adalah antara kita berdua dan merupakan urusan kita berdua aja. Mungkin ini adalah hadiah Natal terbaik kali ini buat gue. Nah, ceritanya begitu Bang. Ini adalah cerita tentang seorang ibu yang kepo dan masih mungkin bisa dibilang peduli tapi overprotective ke anaknya yang sudah menikah ya kan. Jadi harus diatur. Nah, relate ke gue tadi tuh Bang. Gue bilang, gue tuh orangnya kepo, bener jujur. Gue tuh kalau ngelihat orang main HP tuh refleks aja gitu gue guys. Ya kan? Apaan tuh ya kan? Suatu kebiasaan. Gambar tuh ya kan? Gambar apaan tuh? Selalu begitu. Menurut lu ngeliatin isi HP orang tuh, isi HP anak lu lah terutama gitu lah. Misalnya. Itu berlebihan gak sih? Apa menurut lu itu udah privasi dia gitu? Seharusnya sih privasi dia sih, cuman ada bagian yang perlu lo tahu juga sih harusnya. Ya, ini gini. Sebelumnya gue tanya dulu, gue lupa tadi. Anak lu tuh umur berapa Bang? Kalau gue masih umur 5 tahun lah. Ya kalau umur segitu mah ya walaupun harus dipantau. Walaupun lu kasih HP ya harus dipantau tetap ya karena umur masih segitu. Nah ini kayaknya ya bener sih. Mungkin nah ini misalnya anak lu masih umur 5 tahun nih Bang. Ya kan nanti sampai dia usia SMA mungkin gitu kan masih lu pantau terus tuh HP-nya tuh ya kan masih lu liatin terus. Nah, ketika dia udah menikah nanti gitu misalnya dia sudah menikah. Mungkin gak sih kebiasaan lu ngecekin gitu jadi keterusan gitu. Juga sih. Udah private-nya dia. Udah. Berarti ada masa di mana walaupun punya pendirian sendiri sih. Jadi ya walaupun ada refleksnya misalnya nih lu bakal nahan gitu pasti kan? Ya dong. Lu nggak hormat sama menantu lu berarti gitu kan, yang laki-lakinya suaminya gitu misalnya kan. Iya juga sih. Dan emang gua akuin ngintip baca-baca HP orang tuh kebiasaan nggak bagus sih sebenarnya Bang. Karena kan itu pasti privat banget, kita nggak tahu dia ada urusan apa, masalah apa ya kan. Itu satu pribadiannya dia sendiri sih biasanya. Bener. Nah, tapi kalau ini kan bukan ini Bang, bukan masalah
bajingan apa enggak nih kayak tadi. Beda loh. Nah, ini masalahnya balas dendamnya nih. Nah, Kecil-kecilannya nih. Oke, itunya salah. Kita udah akuin nih. Ngintip-ngintip baca-bacanya salah. Tapi cara balas dendam dengan lu kirim SMS Wah, itu berisi. agak banyak salahnya sih memang. Kalau menurut lu sendiri gimana? Kalau dia bener-bener sengaja, apa istilahnya, sengaja banget gitu kan ngirim pesan yang emang bikin tahu bakal dibaca nih, ya kan? Bener-bener balas dendam banget gitu kan? Itu parah sih kalau menurut gue sih. Jahat sih. Masih banyak men cara men. Istilahnya itu mertua lu bro, ya kan? Itu mertua lu bakal ketemu terus itu. Sampai akhir hayat lu bakal ketemu terus. Pasti ketemu terus. Iya. Ngobrol terus. Apa yang terjadi di hidup lu sampai lu nggak mau omong biasa aja gitu kayak ini, Bu, tolong dong HP anaknya nggak usah dilihat-lihat terus, gue suka kirim aneh-aneh soalnya gitu kan, bercanda bisa, ya kan, nggak harus gue bakal giniin anak lu bakal gue gini. Halo istri, kan nggak etis dong, ya kan? Nggak harus. Nggak harus. Lu pernah ngirim atau nerima SMS nggak senonoh gitu nggak sih? Yang teks ya, bukan gambar ya. Kalau gambar urusan beda. Cuma kalau teks, Gue hampir nggak pernah sih. nggak pernah ya. Gue juga nggak pernah bang. Gue nggak tahu kenapa, ini mungkin budaya Barat gitu ya. Sexting tuh kalau di budaya Barat tuh adalah kita ngirim pesan-pesan teks yang berbau seks gitu istilahnya. Cuman kalau orang-orang baru dikenal mungkin sering ngirim ke gue biasanya. Oh Gitu. sasaran bray. Bang Lopez ini ngeri, black boy, siap kabel. Nah, berarti dari orang nggak kenal mungkin, tapi Iya. bisa jadi itu mungkin penipu Iya. spam yang kita nggak tahu gitu ya. Iya. Cuma kalau dari orang yang udah kita kenal, cewek yang kita lagi deket mungkin sebelum menikah dulu, Ya, nggak ada tuh budaya kayak gitu ya. nggak ada sih, Udah hampir ya. nggak ada sih kalau menurut gue sih. Apa sih yang gue paling denger? Halo, Kak sayang udah tidur belum? Mungkin Paling emang gitu, ya. beda gue ketemunya yang mungkin yang nggak begitu. Bagus bro, ini bagus dia. Nggak ketemu yang begitu loh. Tapi gue juga belum pernah ngalamin sih bang, belum pernah ngalamin. Ada yang ngirim teks yang berbau-bau seks tuh. Mungkin gue malah jadi ngejauh mungkin ya kalau nerima yang kayak gitu malah. Apaan sih gitu. Ini agak panjang ceritanya dan emang drama banget. Kali ini drama banget. Balik lagi ke forum yang tadi. Apakah gua seorang bajingan? Kita mulai. Jadi judulnya, apakah gua seorang bajingan? Karena gua nggak hadir ke pernikahan anak laki-laki gua dan malah menghabiskan malam sama mantan istrinya. Kurang drama apa tuh judulnya, ya kan? Gua nggak hadir ke nikahan anak gua, tapi gua ngabisin malam itu sama mantan bininya. Ya Allah, judulnya udah mancing banget nih, kan? Pinter nulis nih orang, gue yakin. Bikin ceritanya. Dan kalau di forum itu tuh bang, kita bisa voting apakah dia bajingan atau enggak. Dan cerita ini bang, di voting, hasil voting akhirnya dia bukan bajingan. Dia udah nggak datang ke nikahan anaknya dan ngabisin malam itu sama mantan istrinya, tapi dia bukan bajingan. Gimana sih? Cerita macam apa ini kira-kira ya kan? Penasaran nggak? Kita lanjut aja langsung. Jadi sedikit latar belakang. Setelah lulus SMA, anak laki-laki gue pindah tinggal ke provinsi lain yang cukup jauh untuk kuliah. Nah, pas umur 19 tahun, dia nikah sama wanita yang dia temui. Gue udah nyoba nasehatin dia buat nunggu, karena menurut gue saat ini dia masih terlalu kekanak-kanakan. Mereka berdua akhirnya nikah, putus sekolah dan pindah balik ke kota tempat gue tinggal. Di usia 20 tahun, mereka dianugerahi anak pertama. Seorang perempuan kecil yang cantik. 16 bulan kemudian, lahir anak kedua mereka, seorang anak laki-laki. Setelah anak pertama lahir, istri gue dan gue pribadi baru sadar kalau menantu kita itu tidak bahagia. Kita berdua ngira itu terkait sama depresi pasca persalinan. Tepat setelah anak kedua lahir, anak gue sama istrinya pisah rumah. Menantu gue ini masih sering datang bawa cucu gue untuk berkunjung. Nah, saat itulah dia mulai curhat ke gue dan istri gue tentang masalah rumah tangganya dengan anak gue. Gue tahu ada dua sisi dalam sebuah cerita. Tapi gue tahu banget anak gue sendiri. Makanya gue percaya sama cerita istri anak gue. Gue udah berapa kali ngajak anak gue buat ngobrol serius mengenai masalah rumah tangganya. Tapi dia terus nolak untuk bertanggung jawab. Menyalahkan istrinya atas segalanya. Bahkan ketika gue secara langsung menunjukkan bahwa dia, anak gue sendiri, adalah satu-satunya masalah dalam rumah tangganya.
Mereka akhirnya pergi ke konseling. Selama setahun semuanya kayaknya baik-baik aja dari luar. Tapi pada akhirnya menantu gue mengajukan gugatan cerai, dan 3 hari kemudian anak gue ngumumin pacar barunya di Facebook. 3 hari kemudian. Sebulan kemudian mereka bertunangan. Anak gue udah maksa istrinya, yang sekarang udah jadi mantannya tadi, mantan istrinya, buat jadi ibu rumah tangga permanen saat anak pertama mereka lahir. Jadi ya pasti aja mantan menantu gua nggak punya keluarga atau teman lain di sini. Dia nggak kenal siapapun selain keluarga gua. Dia nggak punya tempat tinggal dan punya 2 anak kecil. Nah, tanpa sepengetahuan anak gua sama istri gua bantu dia secara finansial dan membelikan dia sebuah apartemen. Belum rampung urusan perceraian sama mantan istrinya, gua tiba-tiba nerima undangan pernikahan anak gua sama pacar barunya. Gua langsung dan gamblang bilang ke anak gua kalau gua nggak bakal datang dan nggak bakal ngasih restu. Tapi ibunya, istri gua, bilang ke anak gua bahwa dia bakal mastiin gua hadir. Gua tetap konsisten dengan keputusan gua. Gua juga minta ke anak gua untuk nggak bawa tunangannya ke rumah demi menghormatin ibu dari anak-anaknya dia. Pernikahan anak gua tanggal 11 Februari. Malam sebelumnya, istri gua masih nyoba bujuk gua buat datang. Gua nggak datang. Anak perempuan gua juga nggak datang karena alasan yang sama. Istri gue akhirnya jemput cucu-cucunya, dandanin mereka dan hadir ke pernikahan anak gue. Jadi anaknya. Gue sama anak perempuan gue mutusin buat ngehabisin malam itu sama mantan istrinya anak gue. Gue nggak bisa bayangin dia duduk sendirian sementara anak-anaknya hadir di pernikahan bapak mereka. Mantan menantu, gue kaget kalau gue bener-bener serius nggak hadir ke pernikahan anak gue. Gue sama anak perempuan gue terus ngajak dia jalan keluar buat ngalihin pikiran dia. Gue cuma pengen dia tahu bahwa dia bakal selalu dianggap sebagai keluarga buat gue. Anak perempuan gue juga bercanda bahwa mereka ya bukan lagi ipar, tapi udah kakak adik aja. Dia sangat bersyukur, gue sadar bahwa dia sangat butuh dukungan kita, khususnya pada malam itu. Besok paginya, anak gue telepon buat ngasih tahu betapa buruknya gue sebagai seorang bapak karena tidak hadir ke pernikahannya. Beberapa hari kemudian, anak gue dengar bahwa gue ngabisin malam pernikahan dia sama mantan istrinya. Dia terus bilang bahwa itu adalah bentuk pengkhianatan yang paling parah. Dan untuk kedepannya, gue dan saudara perempuan dia harus berusaha keras buat punya hubungan apapun sama dia. Dan itu pun suka-suka dia. Nah loh, jadi begitu ceritanya bang. Begitulah kisahnya, kenapa itu bapak kagak datang ke nikahan anaknya. Malah ngabisin waktu sama mantan istrinya. Pertanyaannya, apakah bapaknya ini bajingan karena tidak datang ke nikahan anak laki-lakinya? Ini perlu gue garis bawahi ya. Jadi namanya orang cerita kan di forum internet atau dimanapun sebenarnya ya. Yeah. Namanya orang cerita tuh secara sadar tidak sadar pasti memberikan apa sih istilahnya kesan-kesan bahwa dia nggak salah. Yang salah adalah yang satunya lagi. Bisa jadi juga nih istilahnya bapaknya menceritakan ya seakan-akan dialah yang benar gitu, tapi sebenarnya kita ada hal-hal yang tidak diceritakan gitu. Ya sebenarnya bikin anaknya yang benar gitu, ya kan? Harus tetap ditahan judgementnya di situ ya. Menilainya, menghakiminya itu harus agak ditahan di situ juga. Ada kemungkinan seperti itu. Bener. Tapi menurut lu sendiri kalau lu sebagai bapak gitu ya, anak lu emang ya nggak semua orang dilahirkan baik gitu kan, ada juga emang yang bukan maksudnya semua orang, mungkin semua anak dilahirkan baik ya, cuma melalui proses perkembangan mungkin dia, ya, bakal jadi ini. Ntar aku minum dulu guys, haus kayaknya. Ceritanya panjang. Nah jadi kalau sebagai bapak lu Bang Lopez, sebagai bapak, anak lu istilahnya ya nggak usah sampai separah inilah, nggak usah sampai separah ini, tapi lu bakal kayak gitu nggak sih ke anak lu sampai di momen itu? Kalau gue sih nggak mungkin sih, biasanya gue tetap datang sih kalau emang diundang. Walaupun gitu ya, walaupun ketika ya bener juga sih, separah-parahnya anak kan, kasih sayang orang tua kan nggak ada matinya, nggak ada habisnya guys, nggak ada habisnya. Dari semua orang di dunia nggak bisa maafin, orang tua lu bisa.
ya kan? Semua orang tua pasti maafin anak. Pasti bisa maafin anaknya gitu. Mungkin Guys, tapi gue ngerti sih mindset bapaknya juga bahwa mungkin ini salah satu proses pembelajaran buat anaknya sendiri. Dia nggak bilang dia nggak sayang soalnya. Dia nggak bilang dia nggak sayang sama anaknya. Bapaknya ini dicerita tadi. Mungkin ini bagian dari pembelajaran. Lu nggak bisa begini nih sama istri lu yang pertama. Aduh, mau gimana lu sama istri yang kedua, ya kan? Mungkin ada pikiran seperti itu gitu kan? ya mungkin pikirannya seperti itu. Ada cara mendidik yang seperti itu juga. Coba yang pasti sih kalau lu nggak gitu bang cara mendidik. Enggak. Berbeda. Nggak ya. Tapi anak lu tuh perempuan yang pertama, laki-laki yang kedua gitu ya bang? Iya. Nah, betul. berarti ini seandainya anak laki-laki lu nih kan? Seandainya anak laki-laki lu, ya masih kecil banget sekarang, umur berapa bang? Jauh banget sih. Umur berapa sekarang anak? Ya baru 2 tahun. 2 tahun. Masih jauh sekali gitu kan. Kita belum tahu dia bakal jadi bajingan atau tidak. Pasti ceritanya panjang. Nah, masih panjang cerita hidupnya. Dan semoga aja enggak ya bang. Kita doakan amin orang tua anaknya Bang Lopez jadi pribadi yang ini, yang baik ya kan. Baik kebayat sosial dan semuanya gitu. Semua orang tua pasti mau anaknya yang baik. Tapi emang ada aja yang jadinya nggak gitu. Tapi mungkin ini salah satu cara mendidik yang menurut gua keras banget sih. Keras banget sih sampai anak gue emang bajingan gitu kan. Gue nggak mau datang ke kanan deh dia. Tapi kalau dari ceritanya nih bang, lu nih, misalnya oke lah nggak jadi orang tua, nggak jadi anak, jadi temennya nih, teman anaknya nih. Lu denger teman lu, istilahnya penikah muda, terus tiba-tiba cerai, baru 3 hari, langsung, kenalin gue punya pacar baru. 3 bulan, gue mau nikah lagi sama si dia. Gimana itu bang? Menurut temen lu beres nggak kalau begitu? Terlampau cepat sih. Terlalu cepet nggak sih? Kalau menurut gue juga gitu bang. Bener sama gue setuju. Terlalu cepet. Ya oke, lo masih muda ya bang. Kan masih muda kan. Nikah muda. Jadi caranya pun masih muda gitu. Ya 21-22 tahun mungkin gitu kan. Langsung nikah lagi. Memang jiwa mudanya mungkin kayak gitu. Jiwa muda biasanya nggak kenikah sih bang. Tapi, nah, di cerita ini ada yang ini seru bang. Jadi di Reddit itu di cerita ini itu bisa diupdate sama yang nulis pertama kalinya. Ada update-nya bang. Jadi ada kelanjutan ceritanya nih. Ada kelanjutan ceritanya. Seru. Yoi, pasti cerita di internet orang nggak ada nggak seru. Jadi update. Ini yang nulis ceritanya ngomong. Pertama-tama, gua pengen ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua pembaca atas dukungan, dorongan, dan semua penghargaan yang Anda berikan. Gua tahu tanpa ragu kalau gua udah ngelakuin hal yang benar. Gua bahkan merasa berbeda sekarang. Harusnya ibunya juga nggak usah hadir. Tapi kita nggak bisa kembali dan membatalkan apa yang sudah terjadi. Jadi, anak gua baca postingan gua. Anak cowoknya ya. Kemarin gua ngirim tautan postingan gua ke anak perempuan gua. Pagi ini, dia anak perempuan ini ngirim pesan ke gua pas gua kerja. Pak, bapak viral. Nah, di saat yang sama tiba-tiba anak laki-laki gua ngirim screenshot postingan gua ya di Reddit ini. Dan semua komentarnya itu ke ibunya. Dia juga bilang ke ibunya, mulai sekarang bapak sudah saya anggap mati. Wih, bapaknya masih lanjut kan? Masih lanjut cerita. Waktu bakal buktiin seberapa serius dia. Gue juga yakin dia bakal baca update ini. Karena itulah gue yakin banget kalau dia butuh pinjaman duit. Dia pasti gitu ya. Bener, karena itulah gue yakin banget kalau dia butuh pinjaman duit, gue juga nggak akan meninggal lagi. Kayak jadi mati bapak. Ibunya terus bilang ke anak gue yang laki-laki ini, anak-anak kamu itu harus jadi prioritas utama buat kami. Buat dia sama istrinya ya, kakeknya. Jadi mereka bukan sekedar barang sekali pakai yang dapat kamu tinggalin saat satu babak kehidupanmu berakhir. Mungkin suatu hari nanti dia bakal memahami hal ini. Nah, anak laki-lakinya nih. Nah loh, update-nya begitu. Jadi update-nya adalah karena diposting di internet nih kan. Resiko posting cerita di internet dibaca sama istrinya, dibaca sama anak laki-lakinya. Wih. Anak laki-lakinya baca, waduh, bapak gua
udah kagak hadir ke nikahan gue, malah ngabisin malam itu sama mantan istri gue yang gue punya cekcok. Posting di internet. Posting ngiritin gue sebagai seakan-akan jahat gitu loh. Curhat. Parah ya tapi ya. Parah juga tapi sini bapaknya satu ini oke sih, Bu. Keras mendidik Anda gitu ya kan, cuma terlalu keras men. Terlalu keras men. Mental anak sekarang agak mungkin berbeda gitu. Beda ya. Mental men ini. Parah loh bang. Coba deh. Ya mungkin di zaman dulu bang ya pas ya zaman muda lu nikah lah umur 19 20 gitu. Itu nggak gini kayaknya. Beda zaman nih, jauh sekali ya. Dan ini di negara lain juga, di barat, di Amerika ya kan terjadinya gitu. Kurang lebih kalau nggak di Amerika ya karena ada daerah situlah barat. Ya kan? Tapi ini cerita benar-benar unik sih kalau menurut gue. Jadi dilihat dari segi bapaknya, dia juga nggak perfect, ya kan? Menurut gue sih nggak bener juga gitu dengan nggak hadir. Bareng sama istrinya malamnya itu nemenin itu, kalau itu sih oke nggak apa-apa gitu kan, nemenin. Kan kesepian gitu istilahnya. Ya anaknya kan punya anak 2, hadir ke nikahan bapaknya sendirian bengong nggak punya siapa-siapa. Ya udah sekalian gak hadir temenin lah, nggak apa-apa lah itu. Yang postingnya ini yang gue jadi masalah. Lo ngapain posting jelek-jelekin anak lo, ya kan? ini fatalnya menurut gue di sini bang. Mungkin. Nah, kalau menurut lu nih, lu kan ya ini juga lah, ngalamin juga sosial media gitu. Baca-baca juga gosip-gosip di sosial media. Kalau menurut lu tuh ngebuka aib keluarga atau hubungan pribadi di dalam sebuah lingkup sosial media dunia maya tuh menurut lu etis gak sih? Kalau menurut gue sih kurang etis juga sih. Kurang etis juga baca. Gitu ya. Karena semua orang bisa tahu gitu kan, semua orang bisa baca. Dan selamanya bakal ada di situ gitu. Mau lo hapus nih, ada yang bisa ngebalikin, teknologi serem ya kan. Tapi berarti itu gak etis gitu. Etis. Itu sebagai penulis gitu. Iya. Nah sebagai pembaca bang, kalau kita kan ini baca seru nih. Lebih seneng baca yang menarik kayak gini. Jadi sebagai pembaca penonton seru-seru aja gitu kan ya kan. Tapi sebagai penulis tuh kayak enggak lah, jangan lah gitu kan. Tidak menyarankan orang buat menulis, tapi kalau nulis Anda akan jadi cerita Anda akan dibaca di sini. Silakan. Jadi kalau kalian punya cerita-cerita seru sih kalau menurut gue ya kalau kalian nggak keberatan dan orang-orang yang mungkin di dalamnya nggak keberatan, tulis aja sih kalau menurut gue. Namanya cerita. Mungkin malah ada solusi yang hadir dari ini. Kayak ini kan ada solusi akhirnya. Bapak sudah saya anggap mati. Ya Allah, serem banget. Serem banget. Tapi remaja banget nih si Bang justru bener bapaknya dong. Iya. Lu masih kekanak-kanakan, masa sama bapaknya marah begitu? Ya belum dewasa dong. Nah, berarti bener juga bapaknya. Ini emang keluarga salah semua sebenarnya. Ya, tapi ya pokoknya itu aja nih dari tiga cerita ini nih bang. Dari 3 cerita ini, favorit lu yang mana? Tadi kan ada yang emaknya suka kepo, ya kan? Terus yang ini bapaknya Fatih, sama yang ulang tahun, nggak ngerayain ulang tahun. Memang sih lebih seru yang apa? Kalau menurut lu yang paling seru? Ini bapaknya mati tuh. Emang kita suka drama guys. Emang manusia tuh suka drama guys. Walaupun kita tidak ingin menjadi bagian dari drama, tapi menonton tentang drama tuh seru. Hidup dengan drama-drama. Mungkin suatu saat Bang Lopez bakal kepikiran setelah dari konten ini kayak, gue kan banyak drama, gue posting aja di Reddit ya. Posting aja di internet ya kan. Nggak perlu, tadi kan kita nggak nyebut nama bang. Iya. Namanya nggak ada yang tahu. Cuma anak kan nemu aja, ini pasti gua nih, siapa lagi nih. Cerita gue mirip nih. Persis nih kan. Nggak, pokoknya itu aja nih. Pokoknya thank you guys buat yang udah nonton video ini sampai akhir. Nah, nanti bakal gua taruh juga sosial medianya Bang Lopez. Siapa tahu kalian tertarik ngelihat manusia luar biasa yang satu ini ya kan. Jangan lupa
Nah kalau kalian mau like, subscribe silahkan lah, terserah kalian itu, share juga terserah kalian. Gue sih nggak maksa gitu ya. Kalau bisa sih boleh. Pokoknya segitu aja. Ya, guys. Sampai jumpa di episode kedua. Nanti gue bakal ada lagi episode kedua bintang tamu yang lain. Terima kasih udah nonton. Salam sejahtera.